Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vinaria Gabriel Mumak dengan NIM 18611010119 kelas A1 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis shift share. Yang kita tahu bersama, analisis shift share itu digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Nah, analisis ini kayak membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Dan di sini saya mengambil wilayah atas atau wilayah luasnya itu seperti Provinsi Sulut, dan wilayah sempitnya itu adalah Kabupaten Minahasa sebagai daerah yang ingin saya teliti perbandingan ekonomi dan laju pergeserannya. Ya, langsung saja di sini saya akan menunjukkan rumus pertumbuhan ekonomi. Jadi rumus pertumbuhan ekonomi yaitu PDBT dikurang PDBT kurang 1 per PDBT kurang 1 dikali 100%. Di mana PDBT sama dengan PDB tahun T atau tahun sekarang yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan. Nah, PDBT dikurang 1 yaitu produk domestik bruto tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Dan di sini pertama-tama saya akan mencari pertumbuhan ekonomi dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang saya cari adalah 2 tahun terakhir. Berarti saya akan menggunakan data 2016, 17, 18. Untuk mencari periode tahun pertama 2017, saya menggunakan juga data dari 2016 sebagai periode sebelumnya. Iya, teman-teman bisa melihat rumus yang saya gunakan di Excel di tabel paling bawah dari rumus manual pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini sudah saya tuliskan, dan di sini saya mulai mencari pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Dan seperti rumus yang sudah saya jelaskan, untuk mencarinya kita perlu PDB dari tahun sebelum atau periode sebelumnya, yaitu periode 2016. Oke, hasilnya sudah didapatkan. Dan saat ini kita akan berpindah untuk mencari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulut di tahun 2018. Dan kita menggunakan PDB periode sebelumnya yaitu 2017 untuk mencari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Tuliskan rumusnya di sini sama dengan kita buka kurung 2 kali dan kita akan blok kolom sesuai rumus yang sudah dituliskan. Ya, dan setelah itu kita akan mencari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Nah, rumus yang kita gunakan setelah kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai 2018, nah kita akan menghitung rata-ratanya menggunakan rumus average ya. Jadi sama dengan kita tulis average pada kolom daripada pertumbuhan ekonomi. Oke, rata-ratanya sudah kita dapatkan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini kita akan mencari pertumbuhan ekonomi daripada Kabupaten Minahasa menggunakan data PDRB Kabupaten Minahasa selama 2 tahun terakhir. Seperti sebelumnya ya, pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Dan untuk rumus yang kita gunakan untuk mencari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa, rumusnya tetap sama seperti yang sudah kita terapkan pada pertumbuhan ekonomi Sulut. Walaupun mungkin daerahnya Sulut lebih luas dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah sempit, tapi rumus yang akan kita terapkan akan tetap sama. Oke, hasilnya sudah kita dapatkan di sini dari perhitungan yang ada.
Setelah selesai menghitung pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulut dan Kabupaten Minahasa, di sini kita akan meneruskan analisis share ini dengan memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lainnya, yakni pertumbuhan ekonomi daerah nasional shift, kemudian pergeseran proporsional atau proportional shift, dan yang ketiga itu ada pergeseran diferensial shift. Oke, saat ini kita akan mencari RN dimana kita butuhkan datanya itu rata-rata pertumbuhan daripada ekonomi Sulawesi Utara. Oke. Ya, inilah rata-rata pertumbuhan daripada ekonomi Sulawesi Utara, dan kita akan mencek age rata-rata, yaitu PDRB setiap sektor Kabupaten Minahasa. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Oke, kita akan mencari rata-rata PDRB setiap sektor Kabupaten Minahasa. Ini dia, dan kita paste. Nah, setelah itu kita akan mencari niche. Nah, niche ini didapatkan dari hasil perkalian antara H dan RN. Hasil dari H dikalikan dengan RN. Hasil dari RN atau rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulut. Oke, di sini bisa dilihat rumus yang sudah digunakan, bisa dilihat di bagian tuts atas yang sudah dituliskan. Nah, ini hasil daripada RIN yaitu pertumbuhan ekonomi setiap sektor yang ada di Sulut. Jadi RIN adalah hasil daripada perhitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor yang ada di Sulut. Nah, untuk di bagian RIN kurang RN sudah jelas sekali ya. Kita hanya perlu mengurangkan hasil daripada RIN dikurang dengan hasil daripada RN. Dan kita dapatkan hasilnya. Dan untuk MIJ didapatkan daripada hasil daripada H dikalikan dengan dalam tanda kurung RIN dikurang RN, tutup kurung. Itu rumusnya. Dan kita tinggal perlu, sekali lagi saya ingatkan di video sebelumnya juga pada saat perhitungan LQ, saya menambahkan F4. F4 itu berfungsi agar ketika kita mendapatkan hasil, kita tinggal perlu menarik ke bawah tanpa perlu menghitung secara berulang-ulang lagi di tahun setiap sektor yang ada. Nah, jadi di RN-nya ditambahkan F4 teman-teman, supaya teman-teman bisa menarik langsung ke bawah dan mendapatkan hasilnya secara langsung tanpa menghitung kembali. Oke. Ya, jadi Mitch udah dapat, dan Rich kita cari, dan Rich itu didapat dari pertumbuhan ekonomi setiap sektor daripada Kabupaten Minahasa. Nah, dan untuk bagian Rich dikurang RIN seperti tadi juga, kita hanya perlu mengurangi hasil Rich dikurangi dengan hasil RIN. Dan untuk hasil CH itu didapat dari hasil H dikali dengan buka kurung Rich dikurang RIN, tutup kurung. Oke.
Ya, setelah mendapatkan hasil daripada Cich, nah kita akan mencari Dich. Nah, Dich ini kita dapat dari hasil menambahkan hasil atau nilai dari Nich ditambah dengan nilai dari Mich ditambah dengan nilai dari Cich. Dan kita tambahkan dan hasilnya bisa dilihat sudah muncul di sini. Oke. Dan untuk mendapatkan nilai Nich, kita hanya perlu membagi Nich dibagi dengan Dich. Hasil daripada Nich dibagi dengan hasil Dich, kemudian dikalikan dengan 100. Jadi untuk rumusnya, buka kurung, Nich dibagi Dich, tutup kurung, dikali 100. Oke. Dan untuk Mich juga seperti Nich. Oke. Kita lihat kolom Mich dan kita bagikan dengan kolom Dich dan kita kalikan dengan 100. Dan sudah di-drag dan hasilnya sudah dapat. Begitu juga dengan Cich. Nah, hasil daripada Cich yang di tabel warna hijau ya dibagi dengan Dich dikali 100. Oke, kita sudah dapatkan semua hasilnya dan saat ini kita akan mencari totalnya. Dan untuk mencari totalnya kita memakai rumus sama dengan sum ya, sum. Dan di sini kita akan menaruh hasil daripada Nich, Mich, Cich nya saja daripada Nich, Mich, Cich kecil ya. Oke, sudah keluar hasilnya teman-teman. Nah, ya selesai. Ya, jika ada kekurangan dari hasil pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, mohon dimaafkan teman-teman. Dan saya akan berusaha lagi untuk lebih maksimal, dan jika ingin bertanya seputar tentang hasil yang sudah saya jelaskan ini, silakan. Dan terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share. Terima kasih.